Aku di beberapa misalnya kayak dolan ning Semarang ngendang mesti ditekok. Oke, terus ki kapan ki? Sama teko ini. Dengar-dengar itu hampir tragedi ya. Pulangnya tragedi. Oh, Pulangnya tragedi. Bener-bener tragedi. Gawe ben aku beda soal tiga meh mbok padak-padake ya sorry to. Kalau untuk saat ini dan melihat kondisi apa namanya orang-orang yang pemakai supermoto, mungkin aku sekarang buatnya open member. Penampilan terbaik Rantai. sampai di lokasi. Lagunya apa? Namanya dangdut. Ini ya, apa namanya? Duri-duri. Collaboration. Gua nih mau acara yang akan menemani kalian selama 1 jam ke depan bersama saya Bramantia 2. Teman yang kita kali ini adalah Sofi Anin sekaligus ketua Salatiga Supermoto yang baru, Dimas alias Dik. Gitu Dik. Oh iya. Di sebuah meeting. Sorry. Lagi sibuk apa nih? Ini lagi sibuk kuliah nih, akhir-akhir ini lagi sibuk kuliah karena dikejar skripsi ya. Kan betul. Ini Sampai berapa? kalau babnya sih belum dimulai. Pendahuluan aja belum dapat kayaknya. Betul? Belum aja. Alhamdulillah. 1 poin ya. Iya. Aku mau tanya tentang kan kamu sekarang jadi ketua Salatiga Supermoto nih. Gimana ceritanya loh seorang bedu, ya loh, seorang bedu bisa jadi ketua Salatiga Supermoto itu bisa di-share loh sama teman-teman saya. Itu tuh sebenarnya juga kaget aku Mas. Ya enggak, maksudnya kan aku sendiri itu di Salatiga Supermoto itu masuk 2019 dan 2021 udah disuruh untuk menjadi ketua. Itu kan maksudnya cepat banget toh, 19, 20, 21, 2 tahun. Dan maksudnya 2 tahun itu juga aku juga masih dalam belajar, ibaratnya kan gitu. Pertama itu aku masuk Salatiga Supermoto dulu ya Mas ya. Ini sekedar sharing. Itu waktu ada event ISRD 2019. Oke, ISRD 2019. Aku ikut ya. Ikut. Itu MC Demon. Nah, itu tuh 2 kali kopdar sebelum acara. Oh, berarti dua kali kopdar sebelum acara ISRD. Sebelumnya aku udah ngubungin pertama ngubungin Supermoto Plaza. Terus disuruh nyoba di Salatiga Supermoto. Oke Mas, karena aku kan domisili Salatiga Supermoto nih, di Salatiga nih. Jadi aku ngubungin Salatiga Supermoto. Dan saat di Salatiga Supermoto responnya baik dari teman-teman. Baiknya oh iya. Ya kayak cewek mungkin gitu ya, tapi cowok sih. Iya. Ono cewek. Ada. Lah, habis masuk itu udah jalan-jalan terus coba gabung sama circle-nya teman-teman motor. Habis itu kenal sama ya ibaratnya ngenalin diri juga. Terus kenal sama orang-orang luar, komunitas luar. Dan mungkin itu nilai plus buat aku. Jadi sebagai orang tuh aku tuh bisa berkomunikasi dengan baik ibaratnya gitu Mas. Kan jarang. Jadi nilai lebih mungkin jadi keputusan para pengurus. Betul. Yang terpilih saya karena mungkin relasi luar ke komunitas-komunitas luar ya mungkin. Poin lebih. Iya, menurut saya. Menurut saya. Karena kalau saya sendiri dalam menjalani sesuatu, ya sekalian totalitas. Maksudnya aku seneng motoran nih, aku suka motoran. Punya temen motoran, punya circle motoran. Yaudah, ya yuk. Kamu udah berangkat, sementing aku mangkat. Sementing aku berangkat. Nah gitu. Sebelum proses jadi ketua itu maksudnya gini.
Kan Satgas Permutu udah beberapa kali kan ganti ketua tuh. Yang saya tahu kan ketua pertama, ketua kedua, ketua ketiga ya kamu berarti. Iya. Ketua ketiga. Nah, itu ada masa jabatan kah atau sak bosene apa gimana ya? Untuk masa jabatan di apa namanya? Ada ART 2 tahun. Oh, ada ART juga ya? Ada. Ini ceritanya aku nggak ngerti. Ceritanya aku nggak ngerti. Untuk ada ART sendiri ada. Oh, iya. Ada ART sendiri 1 periode 2 tahun. 1 periode 2 tahun masa kerja. Oke. Jadi ya menurut saya benar juga karena 2 tahun itu 1 tahun untuk belajar menjadi ketua dan tahun kedua menjadi tempat eksekusi lah ibaratnya gitu. Nah misalnya ada tahun berikutnya ya itu gimana lah. Nah itu nggak tahu saya, nggak tahu belum mikir itu. Kita kontrak mati ya. Iya jangan gitu toh mas, jangan gitu. Oh gitu. Salah Tugas Permutu kan gini, komunitas yang udah punya karakter gitu loh. Maksudnya di kalangan culture-nya kuat. Udah punya karakter. Otomatis di dalamnya kan juga ada orang-orang yang punya karakter masing-masing. Dan terkenal unik-unik loh soal Tugas Permutu. Iya. Ada orang-orang yang nama-nama besar kayak Hadi kan dan lain-lain kan juga. Nah, ada tantangan tersendiri nggak? Maksudnya tantangan buat mengetuai mereka gitu loh. Banyak kondisi. Kalau tantangannya sih karena aku baru masuk dan terjun ya, berarti karena udah dipilih tak coba dulu. Yang pertama tantangannya menurut saya itu coba. Ya nggak coba. Tantangannya pertama harus menyatukan semua pikiran dari semua member. Karena itu kan banyak tuh member 1, member 2, member 3 banyak pikiran. Sebenarnya tujuannya baik. Tapi kan kadang harus ada satu keputusan yang membuat mereka nyaman juga. Benar. Nggak bisa memilih satu dan yang satu itu nanti kan ibaratnya rendah hati. Kok rendah hati sih? Apa ya? Rendah diri. Wah aku ora kepilih keputusan kurang. Ya tapi kan dari semua pikiran itu kita coba simpulkan dulu. Oh, pinginnya gini. Ya udah nanti kita bikin sebuah keputusan yang membuat mereka nyaman. Jadi enggak seenak hati aku. Harus gini ya, tetap harus meriasikon juga, Mas. Habis itu yang kedua, tantangan selanjutnya itu member lama, member wong tetuanya. Soalnya gini tuh biasanya kan ada gap kan. Jadinya member lama dan member baru ada gap. Karena gak wani ki Mas, aku ki Mas. Kan bayangkan gitu. Nah, itu tantangannya selanjutnya itu yang paling gede Mas, soalnya setelah ada orang baru gimana caranya aku sebagai ketua juga bisa nyerawungi lah. Maksudnya membuat mereka tuh merasa deket, merasa antara sing lama dan sing baru, katakanlah sing lama dan sing baru gitu. Jadi biar tidak ada gap. Ya dengan cara kalau ada cara seimbang, misal member lama tak ajak panitia, member baru juga harus ada yang jadi panitia. Jadi mungkin bobotnya tak buat sama gitu. Tapi kalau masalah bercanda, los kok di saat itu. Lepas. Kalau sampai ada yang tersinggung, itu berarti belum bisa dikatakan member. Soalnya syarat pertama untuk menjadi member itu, menurut saya itu bagaimana dia di dalam komunitas, merasa nyaman di dalam komunitas. Nah kalau dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah kan, jadi gue nopo masuk komunitas kan biar seneng gitu tujuannya. Ini tuh apa? Udah dari Senin sampai Sabtu sampai mikirin kerja, ya malam Minggu baper. Rampung. Mending nggak usah ikut komunitas. Betul. Tapi kan ada sisi positifnya kalau ikut komunitas, Mas. Sisi positifnya yaitu ketika kita susah, ketika kita pingin nyurahin hati, curhat. Kadang nggak punya cewek, bisa ngomong ke temen komunitas. Digoleki. Ya maksudnya kan
Aku daftar ini tahun siji. Cari temen kamar gimana sih? Ya enggak, maksudnya aku banyak masalah Ki. Mungkin ada teman yang yuk main yuk. Motor Ya, ini biar ini sih healing ya. Bahasa sekarang healing. Ya mungkin biar mereka juga berarti aku punya ini. Merasa nyaman juga. Yang penting tuh nyaman sih kalau aku sih. Terus yang kedua saat kita ada di jalan. Kalau kita ada apa-apa di jalan, mungkin trouble motornya atau saat kita walaupun enggak pakai supermoto saat itu. Kalau kita trouble mungkin ngabarin di grup, aku trouble nih. Walaupun di luar kota pun kita kan pasti punya channel, Mas. Yang bisa bantu. Jadi enggak sendiri. Komunitas lain gitu ya. Maksudnya komunitas sama supermoto di kota-kota lain. Kota-kota lain. Jadi ini misalnya, nah itu satu manfaat ikut komunitas. Nah, traveling ke Mohon, Bangka Belitung gitu. Dan pasti saat kamu main itu semua tiket free. Ora, tiket tetap bayar. Yang gaya hidup di kota lain free. Gitu. Itu sebuah cara untuk menikmati ya. Survival sih. Survivalnya bentuk apa? Nah sekarang gini Mas, contohnya aku sendiri nih. Aku sendiri main ke Bali. Untuk 1 minggu lebih itu kira-kira dari Masnya budget berapa? Wah, Bali biasanya aku per hari lah 1 juta biasanya. Juta. 1 juta. Udah sama transportasi. PP 1 minggu. PP 1 minggu. Okay. Itu udah surfing. Oke, udah surfing, udah teman-teman komunitas Bali ya. Komunitas Motoik. Oke. Jadi mereka emang bener-bener ngerangkul juga. Mungkin kapan-kapan bisa diundang ke sini. Nah, Motoik siapa? Andika, Mancues. tapi Kak gosipnya ya dia. Gosipnya mau bubar sih. Motoik bubar. Karena bubar selah. Tunggu di acara Kulo Nyuwung ya. Jadi temen nyuwung saya ya. Kalau udah selesai acara langsung bubar. Langsung bubar aja gitu. Ini tuh. Tadi kan nyinggungnya tentang katakanlah maksudnya walaupun enggak sebetulnya kan komunitas enggak ada orang lama orang baru senior ngomong kosong itu. Katakanlah orang lama dan orang baru. Di Salatiga Supermoto itu kan waktu ketumnya yang dulu. Siapa tahu ketumnya yang dulu siapa? Upah. Kan waktu di sebelum kamu kan close member tuh. Walaupun sebenarnya nggak close member. Iya. Ada tetap open member tapi dengan syarat-syarat khusus kayak misalnya ngobrol. Nah, ini saat ini nih di eramu tetap di jalan ke close member gitu atau udah mulai open member gitu? Kalau untuk saat ini dan melihat kondisi orang-orang yang pemakai supermoto, mungkin aku sekarang buatnya open member dengan catatan. Ada beberapa catatan dari aku dan pengurus, yaitu dia masuk dan bisa gabung sama circle kita. Omonganmu apa tuh? Soalnya kadang tuh kalau mereka asal masuk tuh cuma masuk toh, terus hilang. Masuk toh hilang. Ya maksudnya kan kita juga ngelihat juga. Mending kita tuh sedikit tapi kompak daripada. Yang penting kualitas daripada kuantitas. Ya udah. Ya udah kita biarkan mereka masuk dulu. Terus kita lihat juga. Terus orang ini tipenya gimana, sifatnya, cara ridingnya, berkendara gimana. Terus ada syarat-syarat juga di Salatiga Supermoto untuk jadi member. Pertama, mereka harus riding ke 3 komunitas minimal. Tanpa mengatasnamakan Salatiga Supermoto. Tapi, ada tapinya, harus izin pengurus dan harus pulang. Organisasi komunitas ya. Nah, misal
Masnya mau Masnya, aku kok kita kayak asing menurut juga lalu. ya kenalan sih berarti. Siapa? Bram. Oh ya. Kalau Mas Bram ini mau main ke SMI atau Cracker di kota lain, misal Cracker Jogja ibaratnya. Oh yaudah bilang, aku mau ke Cracker Jogja. Yaudah berangkat. Tanpa mengatasnamakan ya. Jadi kita bisa ngawasi. Oke, misalnya ada papat di jalan. Dan kita juga bisa koordinasi sama anak Cracker Jogja. Memberku mau datang. Jadi mereka bisa. Gojlokan. Jadi enggak gojlokan Mas. Maksudnya biar mereka dia juga diterima dengan baik. Dan anak Cracker Jogja juga bisa menilai dia itu kayak apa. Oh, dari organisasi Supermoto. Ini bocahku. Kira-kira gimana? Karena biar dia juga kenal orang luar. Nggak, kalau bahasa Jawanya bilang jaga ke anggota lama, pengurus. Soalnya kan. Mas gue lah. Kebanyakan gitu tuh Mas. Soalnya kalau dia udah masuk komunitas kan mending dia juga kenal sama orang luar. Dia juga punya channel biar nggak monoton kesana tok, kesini tok. Iya. Kalau jaga ikan berarti lurus tok. Sebenarnya nyebar sih ya. Biar semua anggota itu tetap punya relasi masing-masing. Gitu. Bener. Relasi penting soalnya. Iya. Dan saat itu juga kita juga bisa nilai ini Mas. Dia tuh di sana tuh ini enggak, maksudnya resek. Makanya itu kan kadang kalau jadi tamu ada sing cuma diem tok denger ke, ada sing aktif. Katakanlah misalnya tekoning ini karena Jogja salaman, duduk, anteng, udut, balik. Sering terjadi di kota-kota besar ya. Terus yang kedua masalah safety. Untuk menjadi member masalah safety. Safety ratingnya. Safety rating kendaraan atau pribadi. Untuk kendaraan kita mewajibkan semua member surat-surat lengkap. Yang pertama itu. Motor Anmor lah berarti ya. Iya. Piye Mas Ade iki wong sugih asine masuk motor Ranmor. Motor dicuri ndak apa-apa. Motor dicuri. Masa kita yang mencuri ngisin-ngisin itu. Habis itu kita lihat cara dia berkendara saat ikut riding dengan kita. Sebelum itu dari motor otomatis harus safety dulu. Nah, kan safety itu menurut satu orang dan orang lain kan beda. Katakanlah misalnya aku ban safety ya, safety. Safety-nya itu motor aing kumaha aing ngana. Yo, maksudnya yo enggak gitu toh Mas. Maksudnya kan safety-nya itu melihat saat kita riding, misal kita riding jauh nih. Apa ya mau pakai ban yang kecil-kecil. Terus yang kedua spion. Apalagi mungkin kalau saat kopdar kita persilahkan untuk tidak pakai spion. Misalnya bukan gini. Untuk harian kita perbolehkan. Terserah pribadi lah ibaratnya. Tapi kalau dia kan juga bisa mikir. Terus kalau riding kita wajibkan untuk pasang spion. Riding keluar kota kita wajibkan. Kena ketilang juga ya. Kedua itu ya soalnya kan melihat motor supermoto saat ini pasti knalpot kan bor. Terus pagur belakang pasti dicopot. Jarang tuh ada sing ini yang CC 150 loh. Kalau yang 250 up kita kan nggak ikut aku gitu. Biasanya saya kebanyakan tingkah kan yang 150 gini. Banyak pengen KTM ini. Nah kan gitu. Habis itu nomor polisi, plat nomor. Setidaknya ada, walaupun tempatnya mungkin agak ngumpet ya. Setidaknya ada. Jadi kita berarti ada toleransi tersendiri. Jadi misalnya kan kepolisian harus ini nah, yang penting ada safety-nya spion, terus plat nomor, ban, lampu juga. Untuk lampu depan, lampu stop lamp,
Itu harus ada. Oke. Kan soalnya kalau stop lamp itu berguna untuk saat yang depan ngerem kelihatan dari belakang. Jadi bisa ancang-ancang ibarat itu. Iya toh. Biasanya ada yang kesompok gitu toh. Nah, aku Taksun loh ya. Nah, itu untuk lampu depan sendiri penting. Penerangan di jalan seperti biasa. Oh tahu dulu cerita dulu. Touring di gerobokan waktu NX-nya Gerobokan supermoto. gerobokan supermoto. No. Malam-malam gitu 3 orang, aku, Joko, Hendro. Aku bawa headlamp sing polispot sama setting. Lampunya juga ya toh. Oh, nganu setting cari manuk. Codot. Ternyata enggak. Sing iki lampu tembak aku tak double toh, lampunya double itu. Double bos. Double. Rider touringan lo ngene bos. Lampu sing tembake tak arahke ke bawah, maksudnya kan sekolah atas kan tak kebolon aku nyetingnya apa. Terus ini jatah lampu kini gue center ini. Iya. Ini agak ke kanan. Berarti gini dong. Siji munggah, siji kanan. Berarti jalan nggak kelihatan. Tapi kan oke, terarahnya ono lampu gitu. Indro. Gue lampu rek. Terus dia jalan Solo 3 gerobokan yang lewat belakang. Lewat dingin toh. Lewat dingin terus godong gitu kan. Itu maksudnya bengi lampunya sing buri dewi Joko oke lah dan gue lampu standar dengar itu hampir tragedi. pulangnya tragedi Tragedi bener-bener tragedi. udah kan ketemu di sana misal anak-anak ada di sana sama tiga udah ada di gerobokan pulang acara pulang malam berapa motor ya 6-7 motor aku ngerti gitu ben iki ning gone perapatan toh ana mobil gue misalnya iki mobil lintas banteran apa kalau kekencengan ya apa saya kasih jok Hendro iki atau banter kepres langsung keliwang ngene keliwang itu tajam ini sepersekian detik kali ya keliwang itu mungkin malaikat ngeprank di samping itu nganu apa fungsinya safety riding kan juga kayak gitu maksudnya oke lah nak buat harian kan kita tahu tuh kapasitas maksudnya medan yang kita lalui udah hafal wah kita sanggup gue panik di luar kota kan ya iya kita tidak ada yang tahu juga benar ada lagi nggak salah terus untuk apa namanya safety untuk diri sendiri kita wajibkan sepatu. Wajib sepatu. Ya, Kopdar pun kita juga harus wajib sepatu. Yo masa sekelas permoto nih. Beda ya, prestisnya lebih. Aku punya konsep dulu. Maksudnya gini, api motormu. Itu harus yang HP. Iya. Banter motormu itu lebih ada yang. Jadi saat raket yang kita jebol ATM-mu. Masih ada lagi. Nah daripada uangmu itu kebuang habis buat motor itu raket awal ya. Iya toh. Maksudnya juga enak motor biasa uang kan dia. Iya beda lagi. Yo kayak selebgram biasanya kan. Biasa ya jam maksudnya kan. Di samping penak memang motor wis keren sandaran cepet ya. Malu-malu ini. Iya. Ya itu yang penting untuk diri sendiri itu wajib sepatu, jaket. Helm wajib ya. Helm wajib. Ada kriteria helmnya harus. Enggak sih. Kalau helm yang penting SNI. Karena nek enggak pakai helm ya berarti setor nyawa ada apa-apa di jalan kita ada ikut-ikut gitu tuh. Iki orang pabrik tengkorak wah ini mana ya pabrik ada mas ukurannya sih biasanya mungkin katakan lagi pesen kelambi ya kan pesen kelambi jatah size
L. Dikirim S yo wis lah dipeksake dulu ya ora apa-apa walaupun didelok rapek kayak sirah ya. Sirahmu gak ada rai ngono dikai sirahe. Ngene tetep Iya. zong. Nah, itu men. Berarti intinya untuk saat ini Salatiga Supermoto open member. Yang penting kalau hubungi di CP Instagram. Untuk yang mau gabung Salatiga Supermoto bisa menghubungi lewat Instagram. Instagramnya Salatiga Supermoto. Ada 2 nomor, ada Humas, terus ada info tuh saya sendiri ketua. Kalau ada apa-apa bisa langsung WA. Fast respon. Terus Apalagi jiwa ya. nah iya, apalagi cewek. DM juga bisa. Berarti intinya nih buat teman-teman yang lihat acara ini Salatiga Supermoto untuk sekarang open member. Jadi yang dulu tanya-tanya kapan ini Mas Agus gabung Gabung aja, masuk aja. Langsung Masuk aja, kita nanti saat kopdar nongkrong bareng, nyusu bareng ya mungkin ya kalau di warung susu. Oke. Terus nanti kita masukkan grupnya, untuk sementara kita masukkan grup anggota muda. Oke. Ada 4 tahap. Oke. Anggota muda, anggota baru, terus member luar biasa. Oke. Berarti untuk aku mau tanya tentang keanggotaan ini nanti ya. Iya. Kita bahas tentang. Berarti kalau ada teman-teman sing pengen gabung, hubungi CP yang ada di sosmed. Nanti kita masukkan grup. Oke, di Instagram Salatiga Supermoto, kalau enggak DM. Nanti masuk ke grup. Nah, buat info-info misalnya Kopdar, gitu-gitu ada di grupnya. Di Instagram juga ada, sama sosial media ada. Oke. Gitu. Oke, tadi kan dibahas tuh, ada 4 tahapan untuk jadi anggota. Nah, anggota muda, anggota baru, member, dan member luar biasa. Nah, bisa diceritakan nggak maksudnya anggota muda itu? Anggota muda itu apakah anggota yang umurnya muda? Enggak. Aku banget. Anggota muda itu isinya orang-orang yang baru masuk. Misal datang pengen ikut kopdar. Oke. Kita masukkan anggota muda. Entah itu mau dia cuma datang sekali terus hilang, datang 2 kali hilang. Kita masukkan anggota muda. Belum member. Oke. Terus maju lagi ke anggota baru. Anggota baru yang kita lihat udah rajin nih. Terus dia udah mulai reading ke komunitas lain. Udah ngikuti syarat-syarat. Bisa membaur juga. Kita bisa pertimbangkan. Oke, berarti kalau anggota muda sing katakanlah mungkin hanyalah itu hanyalah nunut. Kemudian disaring di anggota baru. Setelah di anggota baru, dia sudah melaksanakan syarat-syarat. Kita lihat cara readingnya baik, motor juga baik, safety-nya. Kita naikkan ke member. Saat dia jadi member, dia bisa suaranya kita pertimbangkan. Oke, berarti misalnya hak memilih, hak betul. Terus atribut. Untuk atribut sendiri dia bisa pakai dari Salatiga. Berarti si anggota muda, anggota baru belum punya atribut. Belum boleh pakai atribut Salatiga. Oke. Saat sudah jadi member kita buatkan atribut dan nomor member. Untuk KTA. Karena ke depan Salatiga Supermoto kalau sudah punya kartu tanda anggota, mungkin bisa mempermudah saat pinjaman bank. Pinjaman gede ya? Rasa itu sertifikat sih nggak aku anggota Salatiga Supermoto. Gampang itu ya. Privilege-nya kita seperti itu, Mas. Untuk yang terakhir, member luar biasa. Anggota bisa dibilang anggota luar biasa. Itu adalah orang-orang yang pertama sudah berjasa di Salatiga Supermoto. Kayak pendiri, terus ketua,
terus yang sudah meninggal. Oke, berarti ada reward. Ada reward tersendiri. Karena untuk pendiri sendiri mungkin dulu ada 3 sih pendirinya, 3 atau 4. Ya, udah mempunyai kesibukan sendiri. Oke. Kita, ya masa dia yang mendirikan terus kita keluarkan kan itu enggak baik. Maksudnya dia yang udah usaha mendirikan nama Salatiga Supermoto, terus dia yang sudah memberikan kita relasi. Kita harus tidak melupakan jasanya. Soalnya kan penting banget tuh Mas. Maksudnya cuma diri kita kok. Ya tapi kan tanpa dia kita tidak ada, Salatiga Supermoto tidak ada. Berarti kan misalnya kamu ditanya apa sejarah Salatiga Supermoto itu ngerti apa ya? Tahu, kurang lebih tahu. Mungkin itu bisa buat apa ya? Teman-teman story. Teman-teman di komunitas-komunitas lain. Apa ya? Ketahuilah seluk-beluk komunitasmu. Ojo bane sing tuwa iki wis enggak aktif lagi di komunitas, akhirnya wah ini kan biasanya ada kebanyakan gini Mas. Kebanyakan gini, setelah kamu masuk, setelah pendiri dan enggak ada, jarang ngasih kabar, jarang kopdar, ada orang baru masuk nih. Orang lama datang yang enggak pernah kopdar tadi, enggak kenal. Padahal kan orang lama itu tadi termasuk pendiri loh. Gitu toh. Seharusnya kan dia bisa bersosialisasi, komunikasi dengan baik lah ibaratnya kan gitu. Oke, maksudnya gen apa ya? Jas merah. Iya, jangan sekali-sekali merupakan jarah. Ini jarum ini kenapa ya tuh? Kan masuk aku TK tekan. TK udah itu jarum. TK. Paru-parunya keren banget. TK, SD, SMP, kuliah jarum. Gue kenapa ya? Jarum yuk bisa ya. Jarum, Monster Energy mungkin ya. Bantu kami. Alah. Kita suka makan gaya. Gitu ya. Terus untuk Salatiga Supermoto sendiri, kalau saya merasa orang lama itu ini sih Mas, mereka masih membantu. Oke. Dalam artian membantunya gini, membangun relasi di sana. Kamu hubungi ini sih, habis ini ke sana. Ora hilang. Enggak. Jadi orang lama itu ngasih tahap-tahapan dulu biar kamu tuh juga belajar gitu Mas. Berarti walaupun dia nggak hadir di komunitas atau tapi misalnya di grup atau di ini tetap ada komunikasi. Ada beberapa orang lama dan pendiri motornya sudah tidak ada. Dan kita masih welcome aja. Oke. Untuk Salatiga Supermoto sendiri, kalau kamu udah gabung, udah jadi member, udah ngerasa nyaman, motormu mau jual, kamu tetap jadi keluarga Salatiga Supermoto. Oke. Berarti motor hanyalah perantara. Pokoknya intinya kalau kamu udah ngerasa nyaman dan kamu sudah menjadi member, kamu tetap mendapatkan privilege tadi. Oke. Contohnya saat kita membuat merch, terus membuat aparel, atribut, kamu tetap bisa pakai, kamu tetap bisa menikmati. Kecuali member yang kita keluarkan karena ada kesalahan-kesalahan yang betul. Ada kesalahan-kesalahan, misal kamu kelihatan orang arogan, terus tata cara komunikasimu berantakan, freak lah. Atribut kita tarik semua agar menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saat kamu udah dikeluarkan, jangan sampai bawa nama Salatiga Supermoto lagi. Sing elek sampe sing ngene. Iya, takutnya imbasnya kan ke kita lagi, Mas. Banyak soalnya kita enggak tahu apa-apa. Kita yang kena dampaknya. Banyak mungkin berita-berita sing beberapa waktu lalu Salatiga itu sempat yang Willy itu viral gitu.
pengendara supermoto. Oh yang bukan itu ya. Ini kan. Ya. Itu bukan member ya? Itu ya mungkin kita jelaskan itu bukan member dan kita semua anak-anak Salatiga Supermoto tidak ada yang kenal. Itu jadi cuma oknum-oknum ya, bisa dibilang oknum ya. Oke. Pemuda-pemuda yang ngumpul terus mereka riding, mereka jalan-jalan nyore. Tapi menggunakan supermoto dengan arogan di jalan. Ya kena imbasnya Kita. Nah itu pentingnya ada komunitas itu juga kayak gitu ya. Gabung komunitas, yuk senang-senang bareng. Iya. Ya kan? Di komunitas kamu bakal nemu relasi, bakal diarahkan ke jalan yang baik dan benar. Oke, aku mau tanya. Salatiga Supermoto kan udah ada karakter sendiri, udah ada culture-nya sendiri. Benar. Nah, tapi kan di tiap ketua itu ada ciri khas, kalau enggak ada apa ya, ada pemikiran tersendiri gitu. Nah, kalau di eramu ini ya, Salatiga Supermoto itu dibawa kemana gitu? Maksudnya kalau di era di ketua yang pertama kan dia memperluas jaringan, relasi. Yang kedua kan memperkuat karakter. Betul. Nah, kalau kamu ini loh, apa? Kalau aku sendiri sih, pinginnya tuh dari Salatiga Supermoto riding. Karena kita sebuah komunitas motor. Secara tidak langsung kita urusannya dengan motor, urusannya dengan aspal, ibaratnya kita urusannya dengan urusannya sama leasing. Ya sering sih, maksudnya sekali dua kali oke, urusan sama leasing. Tapi kan nama Salatiga Supermoto. Supermoto itu kendaraan. Sadar langsung kita punya kendaraan yang harus kita pakai untuk jalan keluar, maksudnya jalan-jalan, silaturahmi ke orang lain, terus menikmati Indonesia katanya. Kalau aku pengennya sih buat member-member Salatiga itu ngerasain ini sih, touring. Maksudnya explore-nya yang pengen. Dari jajannya lebih diperluas gitu. Makanya untuk beberapa agenda yang bakal dilakuin Salatiga, salah satunya ada touring juga, riding bareng. Oke. Kalau agenda sedikit bocoran nih, agenda motoran yang bakalan satu lah apa mas kemana gitu? Untuk rencana Agustus. Agustus kita udah prepare untuk riding ke Karimun Jawa. Sekalian kita mungkin staycation. Betul juga ya Dio. Harusnya kan mengapa kok harus jauh-jauh hari? Itu bakal dieksekusi apa enggak? Itu bakal dieksekusi. Dan alasannya jauh-jauh hari kenapa? Agar yang kerja itu bisa nyiapin liburan saat Agustus. Jadi kan kasihan tuh yang kerja kalau dipersiapin 2 bulan lagi kita bakal main nih. Kemana? Ke Karimun, mungkin 4 hari. Wah, uang mepet. Jadi nggak ikut. Setoran BRI. Kalau udah jauh-jauh hari kan dia bisa memperkirakan, oh berarti besok aku harus nyiapin uang segini buat aku Agustus. Akomodasiku sendiri. Terus waktu liburku mungkin aku harus ambil cuti kapan, ya gitu. Jadi kan biar enak juga tuh mas, main-main bareng, seneng-seneng bareng. Jadi enggak, kita saat staycation, riding itu, touring itu enggak ada beban, mau enggak mikir wah aku besok kerja nih, ini. Kan enggak memberatkan lah, kalau enggak merepotkan berapa anggota yang betul. Itu berarti salah satu bocoran agenda di Salatiga Supermoto. Ada bocoran agenda lagi nggak? Maksudnya kan itu begini tuh. Kalau di beberapa misalnya kayak dolan nih Semarang, Mandang, mesti kita kok terus kita kapan ki Salatiga ini? Ini bakal ya kan? Di era ini bakal terjadi satu fenomena yang disebut enif di Salatiga Supermoto atau ya tetap ya. Ini berarti
Pertanyaan mancing dan memberi kepastian ya. Mungkin, kan bisa diklarifikasi juga. Lalu ini jaketnya ngasih dia studi ya. Sehari ini mas. Dia maksudnya kok ini terus. Ya itu untuk Enif mungkin kalau dari saya pribadi kemungkinan bakal ada. Kemungkinan bakal ada. Setelah saya sudah mempelajari, maksudnya setelah belajar dulu. Karena saya kan baru nih, baru beberapa bulan dan belum ada 1 tahun. Setelah saya mempelajari nelateni Caca. Nelateni member. Melihat karakter. Ini kapasitasnya misalnya, oh ini didadekke apa ki? Ning gone Enif apa kesiapannya, melihat kesiapan juga. Ndak juk-juk, yo gawe Enif yo. Padahal member-member sendiri belum siap. Itu kan kadang salah kaprah. Daripada Enif. Sebenarnya itu gampang sih, maksudnya Enif buat acara, ngundang, selesai. Tapi kan dari acara tersebut kita bisa melihat karakter, oh kalau ini tuh kalau dikasih sebuah job itu dia melaksanakan dengan benar. Dan ada lagi orang yang dikasih job malah melingsih, maksudnya di luar ekspektasi. Yang ekspektasinya bagus jadi zong kan banyak kayak gitu. Makanya kan kita tetap harus mempertimbangkan dulu. Tepat. Tapi kan kemungkinan pasti ada. Tepat sih. Soalnya gini itu banyak beberapa komunitas yang setelah melakukan ini bubar langsung lagi. Apalagi masalah keuangan biasanya. Karena sampai ya. Jangan sampai kayak gitu. Kalau keuangan sendiri soalnya hal sepele tapi malah ruwet. Hal sepele ruwet. Tajam. Oke, berarti mungkin akan ada Enif itu gitu. Ya aku ini gitu. Beberapa kali datang ke Enif nih. Ani datang ke Enif udah dandan kece-kece. Udah pakai ya Pak penampilan terbaik. Rantai. Sampai di lokasi. Lagunya apa? Namanya dangdut. Ini ya, apa namanya? Duri. Maksudnya gini, aku disclaimer dulu ya. Orang tidak membenci dangdut ki orang yang kamarku poster ini kan gede dulu. Aku orang tidak membenci genre dangdut. Iki playlistku dangdut kabeh. Tapi yo Mas Omen yo to. Ya ora perlu di. Oh, gini. Wis ganteng oke. Itu emang tolak ukur jahat juga. Maksudnya gini, kita tuh pengen buat suatu perbedaan dari yang lain. Soalnya kita dari jaket kayak gini, liane donggo biasa, dia kok ngene. Beda. Dalam full tengkorak. Satu poin. Dalam full tengkorak. 1 poin. Sepatu fans biasanya. Oke ya fan silahkan ya. Dan saya fan Indonesia kalau masih ada. Dah kece. Dan kebanyakan member-member lama, member-member baru juga, mereka emang suka dangdut. Dangdut itu musik main country. Dan kita tuh pengen bukan ngubah sih maksudnya, bikin gebrakan sih ya, bikin gebrakan tuh beda sih. Ya bedanya apa? Commission aja. Iya, maksudnya bisa dibocorkan sedikit gitu loh, maksudnya misalnya gini, cah-cah ki, misal konco-konco luar kota ki, maksudnya kan ini dulu. Aku rasa bayangin misalnya salah 3 supermoto pengen video terus akhirnya gawe aja. Undangnya apa ya? Yen Inka dangdut. Undangnya Seringai. Kilometer terakhir Gio, caca simpan motor Giopo, ya ada sobat. Jadi gini Mas, mungkin ini masih tanda kutip mungkin mungkin kita bakal nyiptain sebuah gigs ya, kurang lebih gigs ya. Gigs yang
iki ojo kayak aku guyu kamu jangan buat aku ketawa. Oke. Mungkin kayak gigs tuh tapi 2 hari. Nganu berarti festival. Kurang lebihnya festival. Jadi di dalam festival malah jadi bocor. Ya apa-apa, kelas menawar ya anak Bapak Jarum, Bapak Jarum. Jadi kurang lebih itu seperti festival. 1 juta. Bapak Jarum. Diskoteka loh aku Jarum. Jadi karena kita pengen buat festival, beda yang lain toh. Maksudnya kan kalau acara kan datang acara dangdutan, mabuk, iya. Terus flyer ya, piagam foto selesai pulang. Kita tuh pengen buat orang yang tamu datang, komunitas datang tuh merasa gila nih. Dan orang kepikiran ya. Terkesima. Maksudnya festival itu nanti mungkin udah kita buat festival yang isinya membantu ini juga kayak usaha-usaha. Usaha-usaha member sendiri dan mungkin komunitas-komunitas lain. Betul. Kan banyak banget kayak apa supermoto disaster akhirnya punya langsung disebut. Motogear, supermoto militan punya Flagration. Mungkin mereka juga bisa ikut. Maksudnya festival itu ibaratnya menampung semuanya. Oke, apa semua culture, semua akar-akar yang ada di Supermoto ditampung. Soalnya iya toh. Soalnya untuk Supermoto sendiri kan banyak masalahnya. Ya makanya itu dari itu sendiri kita pengen buat konsep seperti itu, terus biar semua itu ikut senang dan semua itu terlibat, dampak positifnya tuh ada. Jadi tidak sekedar ikut selesai pulang. Social impact-nya. Social impact-nya. Social impact. 2 hari. Kemungkinan 2 hari. Saya. Berarti. Kalau untuk culture band sendiri, mungkin kita bisa mengikuti. Gampang lah. Gampang itu. DS gampang lah. Untuk apa namanya? Dangdut apa sih? Tapi dangdut bisa. Apa? Ini menarik ini apa acaramu, konsep acara. Mungkin itu tuh bisa banyak arti mas dalam situ. Festival, misal festival nih, dalam bisa ada kayak penjualan merch, terus UMKM untuk beberapa member Supermoto loh. Misal ada yang, mas aku pengen ikut buka booth nih, usahaku ini, oke, ya apa kita bantu. Oke, berarti sok pak kowe dodolan dangdut. Yang jualan minum-minuman keras mungkin juga bisa ya. Yang penting aman. Hotel. Terus orang tua yuk, bisa yuk. Ya itu. Jadi biar semuanya itu ikut usaha 3 itu tetap. Maksudnya kita tuh enggak pengen egois. Aku Enif tak gawe ke acara mangkato pulang. Wis. Kebanyakan gitu. Oke, berarti pengen bikin festival sekalian social impact ada, impact yang tetap ada, ya kan? Bagus nih. Ayo. Ya, kita ya kembali ke awal tadi melihat karakter anak-anak. Kesiapan dulu. Tadi kan enggak ada sih enggak gitu. Menurut dari aku kenal Supermoto sampai sekarang menjadi ketua, belum ada sebuah acara seperti festival. Oke. Festival Supermoto gitu ya. Soalnya kan gawe ben aku beda soal 3 meh mbok padak-padake ya sorry to. Aku kok ndredeg ya ngono. Aku becek weh aku. Pasti kan kadang orang tuh ngelihat independen itu sebelah mata teman. Karena saat 3 ada ikut mana-mana dan kita tuh yo enjoy gini dan kita pengen culture kita itu kayak gini. Dengan menggunakan
relasi, menggunakan pertemanan kita dengan brotherhood ini mau ditunjukkan. benar. Brotherhood. Oke tuh. Ngomong ke independen sing tak singgung terakhir ini tadi tuh. Apa kok ono independen? Maksudnya apakah independen ki apa dan enggak independen ki sing kayak gimana gitu loh? Apakah ada kekuatan besar, bendera besar dan ada. Benar. Untuk supermoto di Indonesia ada beberapa bendera besar. Oke. Ada SMI, Supermoto Indonesia. Ada Cracker Moto, ada Smok, dan masih banyak lagi. Ada beberapa. Yang saya sebutkan 3. Mempunyai pusat. Yang belakangnya ada Indonesia. Nih. Itu mempunyai pusat, Mas. Dan Salatiga tidak ikut semuanya. Oh, maksudnya memiliki pusat ini berarti katakanlah SMI chapter ABC. Cracker Smok chapter ABC. Nah, independen adalah sing bebas. Enggak kita enggak terikat. Oke. Kalau ada independen yang terikat, berarti bisa dipertanyakan independenmu seperti apa? Oke. Loh, maksudnya gini, aku bilang Salatiga Supermoto independen, tapi punya pusat. Loh, independen itu artinya kan kebebasan. Salatiga Supermoto chapter butuh Timika. Kan lu independen tuh bentar, independen itu apa? Independen itu berdiri sendiri, bebas, lepas tuh. Nggak ada yang ngatur. Kecuali mereka sendiri. Mandiri, berdikari. Ya itu yang mau Salatiga tuh ya kayak gitu. Nah, terus berarti sing tadi pertanyaan kan tadi ada SMI, ada Cracker, ada Smok, dan masih ada yang lain. Oke, masih ada yang lain. Nah, berarti independen ki apakah ada juga itu? Payungnya sendiri? Enggak ada. Kalau Salatiga enggak mau ikut. Tapi di Indonesia ada nggak? Ada. Apa sih? Aku kurang ngikutin Supermoto, aku nggak ngikutin Supermoto gitu. Akhir-akhir ini. Kita lupakan itu. Itu ada. Dan beberapa akhir ini agak maksudnya gimana? Mereka ya, kita bisa sebut mereka. Kita sebut mereka mengeluarkan komunitas. Maksudnya independen. Independen. Payungnya independen. Ada komunitas independen. Mereka payungi dan mereka mengeluarkan komunitas itu. Tahu? Maksudnya paham? Kalau mereka mengeluarkan komunitas, padahal dia independen, loh, dipertanyakan nggak? Maksudnya kan gitu. Oke, masuk. Iya, lucu. Iya kan lucu. Aku sorry kira bukan maksud mengeluarkan atau mengundurkan diri, tapi kan, kamu independen ikut payungan independen. Loh, payungan independen tuh maksudnya apa gitu loh. Makanya kan dari independen kok ono chapter yo bebas sih karepe dhek lho. Yo bukan chapter bukan apa, Mas. Makanya Salatiga Supermoto ikut mana? Kita enggak ikut mana-mana. Makanya kita enggak nyebut semuanya, enggak ikut independen, enggak ikut Cracker. Enggak ikut semua. Kita berdikari. Menghidupi juga. Maksudnya menghidupi itu membantu member. Tujuannya kan gitu. Maksudnya kan ada nilai positif setelah kamu ikut komunitas, masa komunitas membuat kamu susah, terbebani. Setidaknya komunitas bisa membantu kamu. Mungkin dari income dan lain-lain sih, yang jelas relasi, pertemanan ya. Betul. Gini tuh, aku mau tanya lagi tentang gini. Kan kamu tadi nyinggung dikit tentang kalau ikut komunitas, dapat relasi. Ya mungkin itu emang tujuannya komunitas ada ya saling bangun relasi. Tapi kamu seorang bedu itu tuh ya sebuah bedu ini kan terkenal orang yang punya relasi yang luas nih.
tips untuk membuat relasi biar seluas itu apa loh? Kalau aku sendiri ya, maksudnya untuk membangun relasi dan mengenalkan diri, berarti kan mengenalkan diri kita kepada orang lain. Kulo nyuwunge ya. Mengenalkan komunitasku dengan diriku sendiri. Soalnya kan ibaratnya gini, orang lain melihat komunitasku setelah melihat aku. Oke. Berarti kan gitu. Kalau aku pas yang di situ loh, kan ibaratnya jaga nama loh ya. Caranya itu ya dengan kamu berkomunikasi dengan baik. Intinya itu untuk membangun relasinya, komunikasinya. Bukan karena aku jurusan komunikasi dan aku ini ya, tapi untuk membangun relasi itu komunikasimu harus benar dulu. Maksudnya saat ada orang pendiam, terus ya maksudnya apa namanya nutup diri itu apa? Introvert ya. Iya. Kamu kan tidak mungkin langsung datang, weh, oke. Kan dia merasa, ih, kenapa banget tuh? Bener, aku Nggak ada gitu, maksudnya kan saat kamu bisa melihat situasi, melihat karakter orang, yang penting melihat karakter orang dulu, orangnya itu seperti apa yang kamu temui. Saat kamu udah bisa melihat, kan tetap pasti terlihat ya mas, nggak mungkin nggak. Pas face to face. Pasti face to face. Nah, itu tuh kamu membangun relasinya seperti ini. Kalau dia emang introvert ya kamu bicara pelan-pelan. Maksudnya berkomunikasi dengan dia pelan-pelan. Ya bukan seperlunya. Komunikasi dengan baik, pelan-pelan, santai. Dia emang cara berkomunikasinya seperti itu. Orang yang introvert ibaratnya. Kalau untuk sebaliknya yang sangat terbuka dan bercandanya melebihi batas, cuawaan bisa dibilang itu, ya udah kamu puas-puaskan di situ. Komunikasimu lebih di situ. Kamu punya kapasitas yang banyak itu. Kamu bisa gojekan. Di saat itu lawan bicara atau orang yang itu tuh merasa wah ini seru nih orangnya nih. Oke. Yang jelas harus membawa bekal apa ya? Wawasan. Pertama wawasan, kedua melihat karakter orangnya yang bakal kita temui, berarti kan gitu. Terus berkomunikasi dengan baik. Saling menghargai. Respect it's other. Ada beberapa maksudnya gini, kata atau kalimat yang seharusnya tidak kamu ucapkan dan harusnya kamu ucapkan. Pemilihan kata juga. Orang mungkin ibaratnya langsung tapi kalau nada yang beneran itu kan salah. Beda kalau anjing gue ya kan biasa gitu. Nadanya itu kan tetap kelihatan. Jadi setelah itu terjadi mungkin kamu bisa saling kabar, kalau ada apa-apa kabar. Kalau ya bisa dibilang seperti itu karena setelah kamu punya ibaratnya kontak, punya apa, kamu bakal seterusnya seperti itu. Dan bisa melihat karakternya. Misal kayak Moto Bali yang tadi disebut. Pertamanya aku insecure mas, jujur. Pertama kali ke Bali, sebelum ke Bali lihat bangsat iki motor 250. Wah kastaku ini terinjak-injak ini. Motorku kok bosok ya kan. Nggak ada apa-apanya ibaratnya kan gitu. Sampai ke sana ternyata orangnya kayak gitu semua. Maksudnya kayak gitu tuh kapasitas bercandanya mereka tuh ini banget. Satu frekuensi. Dan kita nggak boleh menyamaratakan. Kadang ada orang yang seperti itu. Kadang ada orang yang komunitas biasa. Ada beberapa member mereka yang biasa aja. Dan kita harus bisa melihat. Gitu. Ya udah setelah kamu udah berkomunikasi, udah datang sana orangnya baik dan menerima kamu, ya udah kamu bisa memperlebar relasi. Dengan tinggal merawat relasinya itu gimana? Bener. PR-nya kan itu sebenarnya itu. Misalnya mereka tinggal datang, kita sambut dengan baik gitu. Saat mereka jadi tamu pun, oh emang nih orangnya baik. Orang gawe-gawe. Tidak buat hanyalah basa-basi. Dan kadang kan baik di awal, jelek di akhir. Ada seperti itu. Tapi biasanya kamu tuh baik di awal,
baik juga di akhir. Oke. Lebih baik di akhir begitu ya. Heeh. Lebih gitu Mas. Nek bisa kamu tuh datang pas dia susah. Jangan pas dia seneng. Oke. Lah nek Kak dia seneng buat apa? Seneng Mas. wis ben. Heeh. Nggak usah kasih kabar enggak apa, tapi pas susah. Nek bisa kamu ada apa? Ada yang bisa dibantu enggak? Oke. Dia bakal menghargai itu. Maksudnya, pas aku susah dia masih keinget. Ya kan gitu, Mas. Bener sih ngerawat relasi nih gitu-gitu. Oke, aku mah tanya ini di luar supermoon, di luar komunitas. Gimana? Kan akhir-akhir ini kan komunikasi ya. Iya. Jurusan komunikasi. Iya. Terus aku beberapa kali dengar kamu siaran radio juga nih. Ya kan? Iya. Cerita aku siaran radio apa sih dulu? Itu bukan siaran sih, itu ibarat sebagai tim produksi ya. Tim produksi. Tim produksi. Dan membantu radio juga. Maksudnya kalau ada live streaming, ada siaran radio di situ. Oke. Berarti kan bukan untuk siaran ngomong ya, soalnya aku belum bisa. Makanya kapasitasku belum mampu. Itu tak tawari kowe sinau bareng di awake dhewe. Ya aku suwung ki nek aku ngomong ngene dhewe next misale ono tamu-tamu sing tekan iso terus aku tak Mas introvert kan aku kan pemalu ngono. Iya kowe tak tawari ki dadi dia mau loro ya tak. Kita seru juga. Siji kene bintang tamu sapa. Yang penting hitam di atas putih aja. Mana ya? Enggak. Sing subscribe ngono. Ayo Bapak. Bapak oke. OT dan lain-lain. Ngono kita seru gitu. Oke. Wani ya kita ya. Oke sih, kayaknya. Soalnya tak lihat nggak ada sih kayak gini. Maksudnya orang yang membicarakan supermoto terus hal-hal tentang motor, tentang supermoto menurut dia sendiri, bukan menurut orang lain ya. Menurut dia sendiri enggak ada sih. Kalau ini emang seru tak bilang seru. Kita seru ya. Aku gitu ya tahun ini. Itu nongkrong direkam ngono ya. Kan oke ya. Oke. Kuwi tawaran kuwi. Poin sih. 10 juta sih. Poin ya. 10 juta. Deal ya. Oke, siap. Nantikan Dimas Kristiaji aka Bedu di Kulanyung. Kira kita terus minta iki. Ini buat teman-teman yang lain, buat teman-teman yang melihat video ini atau interview ini, kalau pengen tuh siapa yang perlu bisa kita undang ini, komen wae. Komen. Apa misalnya Doni Tata, Valentino Rossi ini ya teko komen wae. Siapa ngerti gitu. Ada interview. Panggilan terbuka untuk Mas Doni Tata sih kayaknya. Akbar Tovan juga bisa. Oke lah. Akbar sih bisa sih. Oke tuh. Mungkin pertanyaan terakhir gitu. Ini soalnya rekod jam 1 malam. Pertanyaan terakhir gitu. Makna brotherhood. Bedu itu apa? Wah, kalau makna brotherhood, kalau buat aku sendiri, brotherhood itu kan ibaratnya saudara. Oke. Intinya kalau aku susah bareng, seneng bareng. Oke. Berangkat bareng, pulang ya harus bareng. Oke. Bukan berangkat bareng, pulang sendiri-sendiri dan besok saling menyalahkan. Gitu loh. Yaudah. Sakit satu, sakit semua. Nek bisa jangan sampai sakit. Gitu sih. Oke, berarti makna brotherhood dari Bedu sendiri ya kayak gitu tadi lah, bisa sih. Disimpulkan sendiri. Lebih ke kebersamaan ya. Kebersamaan sih. Soalnya kamu datang individu, terus ke sebuah komunitas yang banyak nih individu-individunya, bakal jadi satu circle. Oke. Ya kan jadi banyak. Oke. Kayak gitu tadi makna brother. Yang jelas gini tuh. Aku ngutip sebuah buat pas nonton filmnya. One thing that you can pay is brotherhood. Ya, jaga brotherhood. Ojo menjual brotherhood. Jangan menjual brotherhood. Oke. Akhir kata ya. Sayang banget tuh. Iya, terima kasih.
Sukses Sotikus Permoto, tim Sotikus Permoto kita. Wow, oke. Siap. Jangan lupa subscribe, dan komen, like, share. Kalau pengen ada tamu-tamu yang pengen datang langsung komen. Komen aja. Terima kasih. Tapi emang beneran ini acaranya seru. Kamu bisa puas menceritakan experience-mu sih. Oke. Maksudnya kan gitu. Bebas berkata. Iya. Jadi. Terus begitu. Nggak kerasa ya dia. Oke. Thank you buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun. Ngono ya.